Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan pemahaman gejala-gejala gelombang mekanik menggunakan aplikasi PET. Tampilan awalnya adalah seperti ini. Untuk melakukan percobaan pertama, yaitu mengamati besaran-besaran fisis gelombang berjalan. Jadi pertama-tama kita pilih sumber gelombang osilasi dengan redaman 0 dan tegangan besar, dan juga no end, tak berujung. Pada percobaan yang pertama ini, terlebih dulu kita aktifkan penghitung waktu dan penggaris. Pada kesempatan yang kali ini, kita mau melihat apa sebenarnya perbandingan antara amplitudo dan frekuensi terhadap gelombang yang diberikan atau penampakan gelombang. Jadi pertama-tama kita buat frekuensinya tetap dengan 1,75 dan amplitudonya diubah 0,75 dan 1. Nah, jadi di sini kita bisa lihat kalau misalnya amplitudonya tuh berada di sini. Ketika 0,75. Nah, ketika ini kita ubah menjadi 1, maka kita akan melihat perbedaannya. Amplitudonya akan, simpangan terjauhnya akan menjadi lebih besar, tapi terlihat bahwa kecepatannya tetap sama, dan frekuensinya juga sama, karena tadi kita buat tetap sama. Selanjutnya, untuk amplitudo yang sama dan frekuensi yang berbeda, amplitudonya kita buat 0,75, frekuensinya kita ubah menjadi 1,5 dan 2. Nah, simpangan terjauhnya akan menggambarkan seperti ini. Frekuensinya terlihat lebih kecil. Frekuensi itu kan jumlah getaran yang terbentuk dalam satuan detik per detiknya. Jadi dari sini kita bisa lihat dari gelombang ini terbentuk 1,5 getaran per detiknya. Nah, kalau misalnya kita besarkan frekuensinya menjadi 2, maka terlihat gelombang yang dihasilkan per satuan detiknya semakin banyak. Akibat banyaknya gelombang yang terbuat per detiknya ini, kecepatan dalam gelombang itu juga semakin besar. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan, jika amplitudo berubah sedangkan besaran frekuensi tetap, maka periode lambda atau panjang getaran dan cepat rambat tidak berubah. Yang berubah hanya amplitudonya, besar kecilnya simpangan terjauh. Kemudian jika amplitudo tetap sedangkan frekuensi berubah, maka periode lambda dan cepat rambat berubah. Hal ini berbanding terbalik terhadap dengan frekuensi, di mana semakin kecil frekuensi maka semakin besar periode. Jika frekuensi semakin besar, maka panjang gelombang semakin pendek dalam suatu periode. Frekuensi semakin besar, maka gelombang akan merambat semakin cepat. Amplitudo tidak mempengaruhi periode, lambda, dan cepat rambat. Nah, untuk percobaan yang kedua, masukkan kembali alamat link yang telah diberikan. Pada percobaan kali ini, kita akan menentukan karakteristik gelombang berjalan dan mengetahui pergeseran gelombang. Pertama-tama, kita ubah redamannya menjadi 0, tegangannya besar, tak berujung. Jangan lupa aktifkan penggaris dan penghitung waktu, dan juga garis penanda supaya memudahkan kita untuk menentukan pergeserannya. Nah, di sini pertama-tama kita hitung dulu pada T0 berapa panjang X yang diberikan oleh kelima bola warna hijau ini.
1, 2, 3, 4, 5. Cukup sampai di sini aja. Setelah itu, kita bisa melihat pergeseran ini gerak dengan gerak lambat atau normal. Cuma kita pilih gerak lambat supaya dia lebih gampang untuk dilihatnya. Jangan lupa untuk membuat dia jadi gelombang osilasi dengan amplitudo 1,25 dan frekuensi 1. Nah, tadi sebelumnya kan kita sudah menghitung panjang gelombang, panjang posisi masing-masing posisi partikel pada saat T0 di sumbu X. Nah, sekarang kita akan melihat panjang gelombang posisi tiap-tiap titik ini dengan waktu yang berbeda. Misalnya, setiap 0,5 sekon. Jadi pertama-tama kita hitung waktu ini hingga sampai 0,5 sekon. Nah, di sini akan terlihat jelas perubahan posisi di antara 5 titik tadi. Misalnya X1 tetap 0, sementara Y1 kita anggap dia sebagai 3 ini sebagai acuan 0, karena penggaris kita tidak memungkinkan. Jadi kalau misalnya ini 0, berarti X1-nya min 0,1. Nah, sementara yang X2 ini, X2 tetap 1,1, tapi Y-nya berubah menjadi 1. Demikian seterusnya, kita hitung waktunya 0,5, 1 sekon, 1,5 sekon, 2 sekon, seterusnya sampai memiliki 10 kesesuaian waktu. Di sana kan kita melihat dari data-data yang telah kita amati tadi, kita bisa membuat grafik hubungan Y1 terhadap T, Y2 terhadap T, dan seterusnya. Sehingga dapat kita simpulkan amplitudo dari setiap titik ini akan tetap sama. Tempat-tempat yang berdekatan pada jarak lambda mempunyai fase yang sama, sementara untuk tempat-tempat yang berdekatan dengan jarak setengah lambda mempunyai fase yang berlawanan. Itu maksudnya antara fase yang 1 lambda dan setengah lambda akan berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke percobaan yang ketiga, yaitu menentukan karakteristik gelombang stasioner. Nah, pada percobaan kali ini, kita buat redaman 0, tegangan tinggi, dengan gelombang pulsa, dan ujung terikat. Lebar pulsa kita buat 0,46, dan amplitudonya 0,88. Nah, di sini pertama-tama kita akan melihat kalau misalnya kita membuat sebuah pulsa, kita bergerak lambat, gimana bentuk gelombang ketika sampai di ujung tali. Nah, bisa kita lihat saat gelombang mencapai ujung tali ini, gelombang pantul bergerak dari arah bawah atau sumbu yang negatif. Ini berarti arah gelombang datang, dan gelombang pantul akan berubah berlawanan arah karena tali diikat pada ujungnya. Nah, kemudian bagaimana jika kita memberikan sebuah pulsa lagi pada gelombang ini? Apa yang terjadi dengan amplitudo kedua pulsa saat bertemu? Bisa kita lihat di sini, amplitudonya akan berada pada titik minimum atau sama dengan 0. Karena kedua gelombang akan membuahkan gaya yang berlawanan arah, satu positif, satu negatif. Sehingga bisa kita lihat gelombang amplitudonya pun 0. Nah, kemudian langkah yang kedua, dengan mengganti ujungnya menjadi ujung bebas seperti ini, kita akan melihat bagaimana bentuk gelombang ketika mencapai ujung tali. Bisa kita lihat di sini, ketika sebuah pulsa berada pada ujung tali, maka
gelombang pantul yang dihasilkan juga akan searah dengan arah datangnya gelombang tadi. Positif akan menjadi positif, negatif akan menjadi negatif. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, kemudian kita akan membuat pulsa baru dan bagaimana dengan amplitudo yang dihasilkan ketika kedua pulsa bertemu dan mengapa. Nah, kita akan membuat pulsa baru seperti ini. Ketika kedua gelombang bertemu pada arah yang berlawanan, maka bisa kita lihat di sini amplitudonya akan bernilai minimum. Tapi ketika bertemu pada arah yang bersamaan, arah yang sama, maka akan memiliki amplitudo yang maksimum. Kita lihat sekali lagi seperti ini. Oleh karena itu, kesimpulan yang bisa kita ambil dari kegiatan ketiga ini adalah perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul yang memiliki frekuensi dan amplitudo yang sama akan menghasilkan gelombang stasioner. Kedua pulsa yang berpapasan dapat mempengaruhi amplitudo dari gelombang. Yang pertama, jika pada ujung terikat, amplitudonya akan 0 atau minimum. Karena apa? Karena kedua gelombang akan bertemu pada arah yang berbeda, satu positif dan satu negatif. Yang kedua, pada ujung bebas, amplitudo akan meningkat ketika papasan terjadi secara searah, seperti ini, atau memiliki amplitudo yang minimum atau 0 seperti ini karena arahnya yang berbeda, Y positif dan Y negatif. Pada pemantulan ujung terikat, gelombang datang dan gelombang pantul memiliki arah getar yang berbeda. Sementara pada pemantulan ujung bebas, gelombang datang dan gelombang pantul memiliki arah getar yang sama. Demikianlah percobaan kita kali ini pada gejala-gejala gelombang stasioner. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.